Baiklah, bertemu kembali dengan saya Siska Apulina. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat name range dan memanfaatkannya di Google Spreadsheet. Nah, seperti kita ketahui, name range ini gunanya untuk memudahkan penamaan ya. Pemanfaatan name range ini sendiri itu untuk memudahkan mengelompokkan data berdasarkan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya, kita buat dulu, tambahkan sheet 5 ini kita ganti namanya dengan tugas 5. Oke, kita ganti nama dengan tugas 5. Setelah itu, kita buat dulu di sini. Misalnya saya buat di sini kas keluar. Ya, kita ikuti. Kemudian di sini kas masuk. Nah, satu lagi nanti kita buat laba. Oke, kita lihat dulu. Ini tadi di tugas 4 ini adalah laporan keuangan. Ini adalah laporan keuangan toko Sinar Jaya. Nah, jadi di toko Sinar Jaya ini ada kas keluar, kas masuk, dan labanya. Nah, kita mau tahu berapa kas keluar, kas masuk, dan laba. Caranya, kita lihat kembali di tugas 4, di sini datanya sudah lengkap. Untuk mencari jumlah kas keluarnya, berarti kita perlu sum, ya, rumus sum. Caranya sama dengan SUM atau sum, buka kurung, kita ke tugas 4, kita lihat di sini kas keluar, berarti mulai dari sel E4, kita tekan shift, tanda panah ke bawah, kita lanjut sampai ke sel E84, kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, inilah total kas keluar. Untuk mencari kas masuk sama, caranya sama dengan sum, buka kurung, kita kembali ke tugas 4, kita lihat di sini, ini kas masuk, kita tekan shift, kemudian tanda panah ke bawah, sampai di sini, tutup kurung, enter. Nah, ini kas keluar. Sekarang kita lihat laba. Di sini kita lihat labanya juga sudah ada, maka kita buat rumus yang sama dengan SUM, buka kurung, kita ke tugas 4, kita lihat di sini laba itu yang ini, shift, tanda panah ke bawah, kemudian ini kita tutup kurung, lalu enter. Nah, ini labanya. Nah, sekarang kita mau memanfaatkan atau membuat dulu ya, kita mau membuat name range dulu. Nah, gunanya untuk apa? Supaya kita tidak menjumlahkan dari sel sekian ke sel sekian seperti itu, tetapi kita cukup menjumlahkan atau memasukkan nama range-nya ke rumus sum itu tadi. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat. Ini sebelumnya saya mau copy dulu. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, kita mau membuat range-nya. Kita membuat name range-nya di tugas 4. Kita lihat ya bagaimana cara membuatnya seperti ini. Kita perhatikan. Nah, kita lihat dulu untuk kas keluar. Ini kas keluar. Ini semua ini adalah kas keluar. Nah, setelah kita blok seperti itu, kita klik kanan, kemudian setelah klik kanan kita buat tetapkan rentang bernama. Nah, kita klik ini, oke. Nah, di sini saya akan buat namanya, nama rentangnya ini dihapus, dibuat namanya keluar. Oke, lalu selesai. Selesai. Nah, sebelumnya ini tadi sudah ada saya buat ya. Ini sudah ada tadi sebelumnya saya buat rentang untuk ini.
Saya mau hapus dulu yang ada karena tadi saya sudah buat. Ini saya hapus sebentar biar kita ulangi saja supaya langkahnya lebih jelas. Oke, kita hapus. Nah, kita ulangi. Nah, ini setelah kita blok tadi ya, setelah kita blok baru kita buat tambahkan rentang. Nah, sini saya buat keluar. Kemudian selesai. Nah, itu ini untuk kas masuk. Maaf, bisa kita ganti. Nah, ini untuk mengeditnya. Kita buat masuk. Baru selesai. Kita klik selesai. Nah, untuk kas keluarnya sama caranya. Ini kita blok. Kita blok ini. Oke, kemudian kita klik tambahkan rentang. Nah, ini kita buat keluar. Lalu kita klik selesai. Selanjutnya untuk laba. Untuk laba, nah ini laba, kita blok juga. Oke, kemudian kita tambah rentang. Ini kita buat namanya laba. Oke, selesai. Nah, jadi sudah ada 3 nama rentang atau name range di sini yang bisa kita manfaatkan untuk yang kita buat ke tugas 5. Kita perhatikan kas keluar. Nah, maka kas keluar kita tinggal buat sama dengan sum buka kurung, lalu kita lihat di sini rentang keluar itu yang mana? Yang ini kan. Kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang untuk kas masuk demikian juga caranya, sama dengan sum buka kurung. Kita lihat di sini rentang bernama atau name range-nya adalah masuk. Kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk laba sama dengan sum buka kurung, klik yang ini laba, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi demikian untuk pembuatan dari name range ya. Untuk pembuatan dari name range seperti itu caranya. Kita bisa memanfaatkannya itu untuk tugas kita ya. Kita bisa manfaatkan itu untuk memudahkan dalam penamaan. Dalam penamaan dari ini, dari range-nya itu untuk memudahkan dalam penyelesaian tugas kita. Ini saya buat tabelnya dulu supaya terlihat rapi. Jadi pekerjaan kita telah selesai. Yang kita lakukan tadi adalah membuat dan mengimplementasikan name range yang telah kita buat tersebut. Jadi demikianlah video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.